Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Profesor Abdul Malik, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, dan jajaran PDM yang hadir hari ini, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dan jajaran Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jombang, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Godo yang sangat menggoda, dan jajaran PCM, PCA, teman-teman Ortom, dan semua hadirin jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Saya ingin mengawali kajian Ahad pagi ini dengan sabda Nabi yang berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'an. Ini katanya ngopi tapi kok jahe? Oh, khusus ya. Kopi jahe. Enggak guyon-guyon saja. Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fi talabil ilmi, maka kana fi sabilillah, orang itu bagaikan sedang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji'a, hingga ia pulang balik ke rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dari rumah masing-masing ngajak suami, ngajak istri, ngajak anak-anak datang ke sini, itu sama dengan sedang berjihad di jalan Allah. Kalau ada apa-apa dengan kita di sini, misalnya sambil ngaji, sambil sendepel. Sendepel itu apa? Senden, podo jenenge itu. Bersandar, lalu berdoa, bismika Allahumma ahya, lalu tidur, lalu kemudian selesai ngaji dibangunkan temannya, ngajinya udah selesai, karimangane gitu ya, ternyata nggak bangun. Lalu temannya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka meninggalnya orang itu dalam majelis ilmu sedang ngaji itu sama dengan meninggal tatkala jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Artinya meninggal dalam keadaan syahid. Dan kalau orang itu meninggal dalam keadaan syahid, maka pahalanya tidak ada lain kecuali surga Allah. Tapi jangan berdoa itu dulu, jangan. Nunggu ngajinya selesai. Topik kita hari ini adalah bagaimana kita sukses menjalani ibadah Ramadan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Malik sudah memutuskan Ramadan kita nanti akan mulai tanggal 1 Maret. Dan insya Allah bareng, karena hilal udah cukup tinggi, insya Allah bareng. Idul Fitrinya tanggal 31 Maret, insya Allah bareng karena sudah tinggi hilalnya.
Tapi kita udah punya pengalaman, kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam penentuan satu Ramadan atau satu Syawal, maka biasanya kita sudah sangat dewasa mensikapi perbedaan-perbedaan itu. Nggih, leres nggih. Sudah biasa kita. Bahkan kata Pak Malik enak bedo karena infake luwe akeh jare. Ini rawahu Profesor Abdul Malik. Karena biasanya yang ingin Idul Fitri lebih awal itu banyak biasanya. Sehingga sholat-sholat Id yang satu Syawalnya lebih awal itu biasanya jamaahnya ya lebih banyak, tumpah ruah, melimpah. Nah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa modal yang bisa kita miliki untuk menyongsong Ramadan 1446 Hijriah ini. Yang pertama tentu saja adalah modal keimanan. Jadi Bapak Ibu harus yakin, harus percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berpuasa itu adalah perintah Allah. Berpuasa itu pasti ada manfaatnya. Ada pernyataan, ini bukan hadis Nabi, tapi pernyataan yang kemudian diteliti itu menjadi benar adanya. Pernyataan itu bunyinya sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi orang yang berpuasa itu pasti sehat. Puasa itu menyehatkan. Riset disertasinya ada. Beberapa disertasi teman-teman dokter di UNER, di kampus-kampus lain itu sudah membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Karena itu kita yakin puasa itu pasti ada manfaatnya. Karena itu modal beriman itu penting. Bahkan sejak bulan Rajab kemarin kita sudah berdoa dengan doa yang sangat terkenal itu. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah berkah kepada kami, pada kita semua dengan datangnya bulan Rajab, lalu kemudian dengan datangnya bulan Sya'ban, lalu kemudian di ujungnya kita mengatakan wa ballighna Ramadhan atau fi Ramadhan. Dan berilah kesempatan pada kami untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung itu. Dan hari ini kita tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu artinya menyiapkan hati kita, menyiapkan suasana kebatinan kita semua, supaya kita ini begitu Ramadan datang itu kita menyambut Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan, nggak sedih, tidak mengatakan poso meneh gitu ya, enggak. Tapi kita menyambut Ramadan itu dengan keyakinan, dengan keimanan bahwa Ramadan itu adalah perintah Allah, kewajiban yang disampaikan Allah untuk kita jalankan. Seperti yang tadi qori kita sudah membacakan ayat tadi itu, surat Al-Baqarah 183 itu. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi memahami puasa itu harus dipahami dengan penuh keimanan. Bahkan Rasul mengatakan asyamu junnah. Junnah itu apa? Puasa itu perisai, tameng, nggih, tameng, Pak. Puasa itu perisai. Orang yang berpuasa itu pasti ada keyakinan bahwa ia itu tidak pernah sendirian. Dalam kondisi apapun itu pasti akan senantiasa disertai, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kula bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih. Mboten nanti campur-campur enggak apa-apa. Jadi orang yang berpuasa itu dilatih untuk beriman dengan keimanan yang tingkat tinggi. Karena itu dikatakan asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Kalau orang itu puasanya bagus, puasanya itu berkualitas, orang itu nggak akan tergoda untuk berbuat keburukan. Bapak Ibu kalau sedang sendirian di rumah ada makanan, minuman enak, halal milik kita, tapi mengapa Bapak Ibu tidak pernah tergoda untuk makan di siang hari, untuk minum di siang hari? Mengapa kira-kira? Karena kita yakin bahwa Allah itu selalu menyertai kita, selalu melihat kita, sehingga kita tidak pernah tergoda untuk berbuka, untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hal yang bisa membatalkan ibadah puasa, merusak ibadah puasa. Semua kita lakukan. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan puasa itu sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Gak ada loh Bapak Ibu pelatihan yang begitu sukses tanpa APBD ya Pak Malik ya, tanpa mengeluarkan biaya, tapi orangnya jujur, orangnya bisa melakukan dengan penuh kesungguhan, tidak mau melanggar, itu hanya bisa dilakukan melalui ibadah puasa. Karena ada selalu keyakinan, kalau saya sedang sendiri itu yang kedua Allah, kalau saya sedang berdua yang ketiga siapa? Yang ketiga itu Allah. Kalau saya sedang berempat, yang kelimanya siapa? Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu membersamai kita semua dimanapun kita berada. Karena itu maka modal keimanan itu penting. Percaya bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Ya, selalu percaya bahwa kalau kita sendirian, yang kedua yang mengawasi kita itu Allah. Dan karena Allah itu selalu hadir membersamai kita, maka orang yang berpuasa itu tidak akan pernah mau neko-neko, gak akan pernah mau makan, minum, melakukan perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa, apalagi melakukan perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa. Karena ada keyakinan tadi itu, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mengawasi kita semua, membersamai kita semua. Itu yang diajarkan melalui ibadah puasa, keyakinan itu. Karena itu dalam hadis Nabi dikatakan puasa itu ibadah yang sangat khusus, ibadah yang sangat spesial. Asyamuli, ada redaksi lain mengatakan saumuli wa ana ajzibi. Puasa kamu itu untukku, maksudnya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa itu. Hadis qudsi ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal pertama yang harus kita siapkan untuk menyongsong Ramadan ini adalah iman. Beriman kepada Allah disertai dengan kesadaran bahwa berpuasa itu adalah perintah yang maha agung, yang maha penting untuk kita jalankan. Dan karena itu kita harus menyambut Ramadan itu dengan perkataan marhaban ya Ramadan. Nanti kita siapkan semua. Kata-kata marhaban itu apa artinya? Ada yang tahu? Marhaban itu apa artinya? Iya, marhaban itu selalu diartikan dengan selamat datang. Marhaban itu artinya tempat yang luas. Tempat yang luas. Jadi di bulan puasa itu Allah menyiapkan tempat yang luas sekali, rumah yang sangat besar. Siapapun dipanggil asal orang itu beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun dipanggil untuk masuk ke rumah itu, menjalankan ibadah puasa.
Karena itu yang harus ditoto oleh kita semua adalah menyiapkan hati kita, sanubari kita, supaya mulai bulan Rajab tadi itu, Sya'ban, kita udah berlatih amal-amal kebaikan kita jalankan. Bahkan ibadah puasa kita juga jalankan, ibadah puasa sunnah ya, untuk latihan. Begitu masuk Ramadan kita udah siap. Dada kita, hati kita siapkan untuk disinari dengan nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita harus yakin bahwa semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah bagian dari pembelajaran yang sangat penting. Karena itu tadi dikatakan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, syahrut tarbiyah. Di antara yang diajarkan adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran yang luar biasa pada diri kita masing-masing. Kita dilatih di Ramadan itu jujur pada diri kita, jujur pada orang lain, terlebih jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu maka kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau melakukan perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa, apalagi merusak pahala ibadah puasa kita di siang hari di bulan Ramadan. Semata-mata kita lakukan karena ada kesadaran bahwa Allah itu selalu tahu apa yang kita kerjakan. Nah, soal yang hingga kini masih kontroversi, nggak ada yang mau ngaku ya siapa yang tanda tangan pemberian apa itu Pak Malik, hak guna yang di laut mana itu kan sampai sekarang belum jelas. Pada waktu teken itu yang melihat itu diantaranya siapa? Allah tadi itu yang melihat itu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang mau mengambil alih tanggung jawab itu. Surabaya juga ada, Sidoarjo ada, mungkin di tempat lain juga ada, yang selama ini kita nggak tahu. Pertama, keimanan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita siapkan adalah ilmu. Jadi mari kita mulai membaca. Saya ingin nanya pada Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau membaca itu lebih suka baca WA apa baca buku? Lebih suka baca WA apa baca buku? Baca WA, jujur sama, kita juga sering baca. Tapi sekarang mari kita siapkan Ramadan kita itu dengan mulai baca buku-buku yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Kalau Ramadan itu Bapak Ibu kita jalani, lalu kita itu punya ilmu bagaimana seharusnya mengisi bulan Ramadan itu dengan baik, maka insya Allah tidak ada waktu yang kita buang sia-sia selama bulan Ramadan itu. Semua waktu pasti akan kita manfaatkan untuk mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan terbaik. Karena apa? Karena kita punya ilmunya. Seharusnya apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, bahkan mungkin soal-soal yang simpel, yang sederhana. Misalnya napa mawon sing batalne ibadah puasa, amalan-amalan sunnah apa yang harus kita kerjakan di bulan puasa itu, hal-hal apa yang harus kita hindari supaya tidak merusak ibadah puasa kita. Itu kalau kita nggak baca, nggak punya ilmunya, ya maka Ramadan itu akan menjadi waktu-waktu yang seperti waktu yang biasa saja. Pada Ramadan itu setiap amalan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Karena itu ya harus kita isi Ramadan itu dengan amalan-amalan yang terbaik. Karena apa? Karena belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Miladiah ini harus kita pastikan cara kita menyongsong Ramadan itu harus
kita siapkan dengan ilmu tadi itu, membaca. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Rasul, barang siapa yang ingin menguasai dunia, ingin sukses dunia, maka satu-satunya cara dengan ilmu. Termasuk kalau mau sukses akhirat, wabil khusus menyiapkan Ramadan kita ini, itu kan untuk sukses dunia, sukses akhirat ya. Karena Ramadan itu manfaatnya luar biasa. Tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya juga harus dengan ilmu. Karena itu berilmu menjadi penting. Ya, membaca menjadi penting. Sama dengan Bapak Ibu haji. Ini bulan Mei kan sudah mulai berangkat jamaah haji kita. Nyuwun sewu di Jombang itu antrian haji pinten tahun Pak? Di Jombang 30? Kalau Surabaya udah 35 tahun. Bahkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu ada yang sampai 50 tahun antriannya. Jadi kalau ada orang daftar haji usia 50 tahun, itu persis usia 1 abad dia berangkat. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang usia udah 100 tahun itu seperti apa. Kalau panjenengan pinten Mbak usianipun? 71 apa 17? Oh 71 nggih. 71 tahun masih sehat luar biasa. Tapi 100 tahun mungkin udah buyutan ya, udah buyut. Padahal ibadah haji itu ibadah fisik. Ya mayoritas itu ibadah fisik. Kalau nggak kuat ya akan sangat sulit. Ibadah haji itu sama dengan ibadah puasa, sama dengan ibadah-ibadah lain. Kalau Bapak Ibu berangkat haji tidak baca tentang sejarah Mekah, sejarah Madinah, sejarah Ka'bah, tidak baca tentang ihram itu apa, tawaf itu apa, sa'i itu apa, lalu kemudian wukuf itu apa, Arafah itu tempat seperti apa, Muzdalifah itu tempat seperti apa, mengapa kita perlu bermalam di Muzdalifah, Mina itu maknanya apa, mengapa kita harus mabit di Mina, bermalam di Mina sebelum nafar awal atau nafar sani ke Mekah itu. Kalau kita nggak baca, maka haji itu seperti wisata, seperti dulinan, nggak ada makna sama sekali. Tapi kalau panjenengan baca sejarah Mekah, sejarah Madinah sebelum berangkat haji, Ka'bah ya sebelum berangkat haji, maka Bapak Ibu akan berangkat haji itu dengan penuh apa? Penuh kekhusyuan, membayangkan bagaimana Mekah dulu dibangun, membayangkan bagaimana Ka'bah dulu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam itu. Kalau Bapak Ibu nggak membaca bagaimana pertemuan Adam dan Hawa di Arafah itu Bapak Ibu masuk Arafah akan terkesan biasa-biasa saja, akan melewatkan Arafah itu dengan tanpa kenangan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Arafah, baca pertemuan Adam dan Hawa, baca tempat-tempat yang dikunjungi selama beribadah haji itu, maka Bapak Ibu akan memahami tempat-tempat itu dengan penuh kekhusyuan. Maka banyak orang yang begitu masuk Mekah, apalagi datang pertama lihat Ka'bah, itu sudah berurai air mata, karena sebelumnya sudah membaca bagaimana Ka'bah itu dibangun. Karena itu menyiapkan Ramadan, termasuk menyiapkan ibadah haji yang sebentar lagi akan dijalani oleh sebagian jamaah kita. Mungkin ada sebagian yang hadir ini nanti akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ilmunya harus disiapkan. Ya, maka
membaca menjadi penting. Bahwa memang kalau menurut survei ya Pak Malik ya, tradisi membaca kita itu masih rendah itu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca survei tentang indeks pembangunan manusia, kalau bahasa Pak Malik itu Human Development Index, indeks pembangunan manusia kita itu kan dinilai tiga hal ya. Pertama adalah lama sekolah, lama belajar, pendidikannya berarti ya. Yang kedua itu penghasilan rata-rata bulanan. Lalu yang kedua itu berarti ekonomi kesejahteraan. Lalu yang ketiga itu adalah harapan hidup. Itu berarti kesehatan. Jadi negara-negara di dunia itu diteliti dengan tiga hal tadi itu, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Khusus Asia Tenggara itu ranking satunya mana? Yang tahu boleh pulang dulu. Ayo, ranking satunya mana? Ranking satunya itu Singapura. Negara dengan penduduk 4 juta. Yang kalau Bapak Ibu berangkat ke Singapura itu kalau mau dari utara, selatan, timur, barat, itu mungkin nggak sampai 40 menit ya Pak Malik ya kalau muter itu ya. Nggak punya sumber daya alam, bahkan air bersih saja impor dari kita. Nggak punya gas, tapi kita kemarin sempat royoan gas 3 kilogram sempat ya. Singapura itu intinya nggak punya sumber daya alam yang bisa dibanggakan, tapi begitu dinilai dengan tiga tadi itu, pendidikan, lalu kemudian ekonominya, kesehatannya, Singapura itu nomor 1. Ya orang bisa mengatakan Singapura kan penduduknya sedikit, kita ini kan penduduknya luar biasa banyak. Ya apapun alasannya, faktanya usia belajar Singapura itu rata-rata D2. D2 itu berarti 12 tahun plus 2 tahun, berarti 14 tahun. Sementara kita itu hanya 7 tahun usia belajar itu. 7 tahun itu berarti lulus SD, masuk SMP setahun, terus DO, drop out. Meskipun mungkin ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Tapi kalau dibuat rata-rata, average rata-rata itu, maka rata-rata usia belajar warga kita itu 7 tahun di sekolah, belajar di sekolah. Karena itu Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nanti anak-anak lulusan kita, generasi kita itu dipertarungkan, dikompetisikan untuk memperebutkan jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu, itu kira-kira kalah apa menang? Mungkin banyak kalah, karena sumber dayanya lebih rendah. Karena itu tugas kita adalah tadi, ya termasuk membangun budaya baca itu, membaca itu penting. Ranking 2-nya itu mana setelah Singapura itu? Negara kecil tapi kaya minyak, Brunei Darussalam, itu ranking 2. Ranking 3-nya itu Malaysia. Malaysia itu tahun mungkin usia penjenengan Mbak, itu tahun 60-an, 70-an itu kan banyak guru-guru kita yang dibawa ke Malaysia gitu, banyak. Tapi sekarang Malaysia nggak begitu lagi, malah kita yang sekolah di Malaysia. Dulu zaman saya kuliah di kampus di UIN itu setiap jurusan itu ada 5-10 anak Malaysia kuliah di tempat saya di IAIN dulu, sekarang UIN. Ada, sekarang nyaris tidak ada. Bahkan kita yang banyak SMA-nya ada yang di Malaysia, ada yang S1-nya di Malaysia, S2-nya di Malaysia, S3-nya di Malaysia. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan investasi terbaik untuk masa depan generasi kita, masa depan keluarga, masa depan bangsa kita itu nggak ada yang lain kecuali pendidikan. The real investment, the best investment itu ya pendidikan. Karena itu ada penggagas Yayasan Beasiswa Fulbright namanya James
William Fulbright dari Amerika. Kalau Amerika itu dari sini ke mana Pak Malik? Ngulon apa ngetan Pak? Oh, ke bawah ini kok ngerong Pak jenenge. James William Fulbright atau William James Fulbright itu mengatakan education is a slow movement but powerful force. Pendidikan itu bergerak lambat tapi punya daya dobrak yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu menyiapkan generasi kita untuk berilmu hari ini, itu buahnya tidak dalam waktu dekat. 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, Bapak Ibu baru panen. Investasi hari ini tapi panennya nanti. Itu pendidikan. Beda sama kalau penjenengan nanam jagung, nanam lombok, nanam apa saja, itu panennya dalam waktu dekat. Tapi kalau nyekolahkan anak itu panennya panjang. Dan kita harus siapkan anak-anak kita untuk menyongsong masa depan. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi tamu di negara sendiri. Anak-anak kita itu harus dipastikan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bahkan dalam bahasa Surabayaan itu kan jangan sampai anak-anak kita itu menjadi jomos. Jomos itu apa? Iya, jomos, babu, kuli di negara sendiri. Padahal mestinya anak-anak kita itu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Karena itu pendidikan itu adalah investasi terbaik untuk anak-anak kita. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam, ia akan memanen. Kalau tidak pernah menanam, jangan pernah berharap memanen. Sama dengan beramal itu. Kalau tidak pernah beramal kebaikan di dunia, jangan pernah berharap mendapatkan kebahagiaan. Baik di sini mau apalagi di akhirat kelak. Karena itu dunia itu adalah lahan untuk berinvestasi, lahan untuk beramal kebaikan. Tadi ada kaleng yang muter tadi itu sesungguhnya memberi kesempatan kita untuk berinvestasi. Karena Nabi itu mengatakan maluka maqaddamta. Hartamu yang sesungguhnya itu, harta kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita berikan itu. Di kotak yang tadi beredar, kalau ada yang menyesal belum beli, belum ngasih, nanti diminta lagi, diedarkan lagi ya. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita kasihkan itu, yang kita sedekahkan itu. Maluka maqaddamta. Sementara harta kita yang kita tabung, yang kita simpan, yang kita investasikan dalam banyak sawah dan lain-lain, itu bukan harta kita. Itu adalah harta siapa? Ahli waris kita. Jadi nanti kalau saya meninggal, itu harta yang saya tinggalkan, yang tidak saya infakkan, yang tidak saya sedekahkan, itu harta saya yang saya tinggalkan itu akan diwarisi istri saya, akan diwarisi anak-anak saya, bukan harta saya. Harta saya itu adalah harta yang saya cemplungkan ke kotak, yang diinfakkan untuk membantu anak-anak yatim, itu harta kita. Sementara harta yang kita simpan, yang kita tabung di bank, yang kita belikan untuk investasi dalam bentuk rumah dan lain-lain, itu adalah harta yang akan diwarisi oleh ahli waris kita. Karena itu penting investasi itu, termasuk investasi di bidang sumber daya manusia. Dan menyongsong Ramadan itu supaya kita sukses, yang kedua adalah apa? Berilmu. Ya, menyiapkan dengan ilmu kita. Karena itu saya sarankan untuk kita semua Bapak Ibu, mari mulai membaca Ramadan itu apa sih, puasa itu apa, manfaatnya apa, yang membatalkan apa, amalan sunnahnya apa, mengisi Ramadan di siang hari seperti apa, mengisi Ramadan di malam hari seperti apa. Saya dulu waktu kecil ngaji itu, ustaz saya bilang sambil ngutip hadis Nabi,
apa itu naumus shaimi ibadatun. Pernah dengar itu ya, yang dikatakan itu sebagai hadis Nabi. Ternyata itu ketika diteliti oleh para ahli hadis itu bukan hadis Nabi. Masa mengisi Ramadan dengan tidur-tiduran? Hanya beralasan tadi itu, tidurnya orang berpuasa itu sama dengan ibadah. Padahal itu bukan hadis Nabi. Kalau kita tidak baca, kalau kita nggak punya ilmu, ya keyakinan itu yang akan kita bawa. Wasumtuhu apalagi gitu ya. Dan diamnya orang yang berpuasa itu sama dengan membaca tasbih, sama dengan apa. Kalau kita nggak punya ilmunya, maka itu ajaran itu yang akan kita yakini, yang akan kita bawa. Tapi kalau Bapak Ibu mau membaca, ternyata itu bukan hadis Nabi. Karena itu mengisi puasa tidak boleh hanya dengan tidur-tiduran. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga adalah dengan beramal. Mengisi Ramadan dengan amal. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu yang aktivis Muhammadiyah bisa baca di himpunan putusan tarjih, itu ada pernyataan idza jaa Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan, amalan pertama yang disebut di situ dan dasarnya itu hadis-hadis Nabi adalah fa'aktsir minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Jadi mengisi Ramadan itu dengan membiasakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Uripe itu kudu nyahnyo. Nyahnyo itu bahasa Indonesianya apa? Loman dermawan. Jadi mengisi Ramadan itu fa'aktsir minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Setiap yang kita kasih itu dilipat gandakan 10, 20, sampai ratusan, sampai ribuan. Pokoknya dilipat gandakan, gak usah melihat angka. Setiap amal kebaikan kita itu, sedekah kita itu dilipat gandakan nilai-nilai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Ramadan dengan fa'aktsir minas shadaqah, beramal dengan memperbanyak sedekah. Bahkan ada sebagian di antara saudara kita, mungkin kita juga, itu yang suka menghitung penghasilan setahunnya itu persis di bulan Ramadan, supaya zakatnya, infaknya, sedekahnya itu pas diberikan di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan tadi itu. Lalu yang kedua yang disebutkan di dalam himpunan putusan tarjih itu adalah wa mudarasatil Quran, membaca atau dirosah. Dirosah itu bukan sekedar membaca ya, tapi mengkaji Al-Quran, mengkaji, memahami Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya prinsip dalam Ramadan, selama Ramadan itu, karena nanti Ramadan kan 30 hari ya, tahun ini ya 30 hari. Mungkin ada yang punya prinsip one day one juz, satu hari satu juz. Satu juz itu kalau dihitung halaman pinten Pak jumlahnya? 21 halaman. Ya, ya kurang lebih kalau percetakan standar itu 21 halaman. Itu kalau dibaca cepat kira-kira butuh waktu berapa lama? Bapak Ibu bisa biasa mengamati gitu enggak? Baca satu halaman itu, kalau bacaan ibu bapak normal, ya tidak gradul-gradul. Gradul-gradul itu bahasa Inggris itu apa Pak Mali? Enggak lancar. Kalau lancar itu ya cepat. One day one juz, satu hari satu juz. Bahkan imam-imam salat tarawih tertentu itu satu malam satu juz, tapi dijaminnya begini, jamaahnya nggak banyak biasanya karena lama. Yang jamaahnya banyak itu kan model kulhuan itu ya, yang banyak. Pokoknya waladolin diantem aja kulhu ya. Sampai di mana itu ada yang sholat tarawih dalam jumlah rakaat yang banyak tapi hanya 7 menit. Itu luar biasa itu ya. Waladolin amin nun Allahu akbar.
Qaf, Allahu Akbar dan lain-lain. Wa mudarasatil Quran itu bukan sekedar baca, tapi di bulan Ramadan itu Ibu Bapak itu punya kesempatan yang sangat banyak untuk bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami ayat-ayat yang dibaca itu. Karena itu saya sarankan Ibu Bapak mulai sekarang di rumah itu pastikan ada Al-Quran, dan Al-Quran itu harus ada yang terjemahnya itu. Jangan contoh jeleknya orang Arab waktu baca Quran. Saya ulangi, jangan mencontoh jeleknya orang Arab kalau baca Al-Quran. Mohon maaf, ada orang Arab buatan lagi. Mohon maaf. Kalau orang Arab baca Quran itu nggak pernah lihat terjemahnya. Iya, enggak dong. Karena yang dibaca itu dia sudah apa? Dia sudah paham. Bahasa dia bahasa Arab. Kesehariannya ngomong dalam bahasa Arab. Bahkan ngelindur wae bahasa Arab itu ya. Heran saya. Wong gendengnya bahasa Araban. Nah, kita ini waras nggak bisa bahasa Arab ya. Mohon maaf istilah kasar aja. Jangan contoh jeleknya orang Arab kalau baca Quran, karena nggak pernah lihat terjemahnya. Nah, ini guyon saja. Karena bahasa kita itu bukan bahasa Arab, bahasa keseharian kita itu ono bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa mungkin ada yang Madura. Kalau baca tulisan Arab, Al-Quran kan dalam bahasa Arab ya. Kalau baca Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu sangat mungkin kita bisa baca tapi nggak ngerti artinya. Karena itu sempatkan ibu bapak baca Al-Quran, tengok terjemahnya. Baca Quran, tengok terjemah. Supaya apa? Supaya dirosah kita itu dapat bahwa membaca Al-Quran itu berpahala itu ya. Hadisnya begitu. Bahkan Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya itu satu huruf, mimnya itu satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim itu 3 huruf, dan masing-masing itu pahala kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ingat bahwa baca Quran itu bukan sekedar kalau kita baca untuk mendapat pahala. Itu harus kita tingkatkan budaya baca kita terhadap Al-Quran itu. Cara meningkatkannya apa? Mencoba memahami ayat yang kita baca itu maknanya apa. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Dahlan, saya cerita Kiai Dahlan yang pendiri Muhammadiyah sedikit nggak apa-apa ya. Jadi Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah itu waktu beliau ngajar santrinya yang nggak terlalu banyak itu, ngajarnya itu satu surat itu bisa berbulan-bulan. Surat Al-Ma'un tadi disinggung oleh Profesor Abdul Malik tadi itu. Surat Al-Ma'un surat keberapa? Yang tahu nanti dikasih hadiah lagi Pak Malik ya. Masih ada hadiahnya. Surat Al-Ma'un surat keberapa Ibu Bapak? Surat, coba dihitung mulai Al-Fatihah coba. Surat Al-Ma'un surat ke-107 dari urutan-urutan Al-Quran. Surat keberapa? 107. Berapa ayat Ibu Bapak? 7 ayat. 7 ayat surat Al-Ma'un itu dibahas oleh Kiai Dahlan bersama murid-muridnya itu 3 bulan. Sampai murid-muridnya itu ada yang mengatakan, Kiai Suja, salah satu muridnya itu mengatakan, Kiai, nggak ada surat liyane ta. Sudah 3 bulan loh kita belajar surat Al-Ma'un. Lalu Kiai Dahlan dengan senyum khasnya beliau mengatakan, apakah kamu sudah amalkan surat Al-Ma'un itu? Itu pertanyaan Kiai Dahlan. Apakah kamu sudah amalkan? Lalu Kiai Suja dan teman-temannya itu mengatakan, sudah Kiai, sudah saya amalkan.
Lalu Kiai Dahlan bertanya, bagaimana cara kamu mengamalkannya? Ya saya baca Kiai, saya hafalkan. Bahkan setiap sholat itu setelah waladhdallin itu surat yang saya baca surat Al-Ma'un. Lalu Kiai Dahlan mengatakan bukan begitu cara mengamalkan surat Al-Ma'un. Lalu Kiai Dahlan ngajak murid-muridnya itu, ayo masuk ke rumahku, ambil apapun yang ada di rumahku yang masih berguna, yang masih bermanfaat, bawa keluar kampung Kauman di Jogja itu, lalu kamu cari siapa-siapa orang yang membutuhkan bantuanmu, kasihkan. Yang butuh pakaian dikasih pakaian, yang butuh sembako dikasih sembako, yang butuh ini dikasih ini. Kata Kiai Dahlan, inilah cara mengamalkan surat Al-Ma'un. Pesannya apa ya Bapak? Pesannya menempatkan Al-Quran itu bukan sekedar untuk kita baca, tapi harus ditingkatkan. Kita baca, kita mendapatkan pahala, lalu kemudian kita pahami maknanya, lalu kemudian kita amalkan dalam bentuk yang lebih konkret, maka kita dengan cara itu moga-moga kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Asr, surat Al-Asr itu kan surat yang hanya berapa ayat itu Bapak Ibu? Surat Al-Asr surat keberapa? Ayo, 103 ya, 103. Itu dibahas Kiai Dahlan lebih lama, selama 8 bulan. Hanya pendek, surat pendek itu Al-Asr. Itu Kiai Dahlan ingin menekankan pada kita semua betapa penting kita itu menghargai waktu itu. Tadi kajian kita mulai 6:30 ya Pak Malik ya, persis kita mulai. Luar biasa, itu bagian dari respect to the time, bahasa nggodo itu ya, menghargai waktu, tidak membuang-buang waktu. Kita ini kan suka buang-buang waktu ya, iya kan? Suka buang-buang waktu. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua macam nikmat yang diberikan Allah pada kita dan seringkali kita sia-siakan. Dua macam nikmat itu, yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu. Karena itu Kiai Dahlan itu ketika membaca surat Al-Asr itu, surat pendek itu dikaji bersama murid-muridnya itu selama 8 bulan. Luar biasa. Untuk memastikan bahwa tidak ada waktu yang kita buang di bulan Ramadan nanti itu dengan kegiatan yang nggak jelas, nggak boleh ada. Siangnya harus bermanfaat, malamnya harus bermanfaat. Itulah makna hadis Nabi yang mengatakan apa itu? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bedanya hanya man shoma, satunya man qoma. Man shoma itu di siang hari, man qoma itu di malam harinya. Jadi kalau kita lepas pemahaman kita, itu siangnya akan lepas, dapat malamnya saja. Mungkin ada yang nggak puasa, tapi sholat tarawihnya ikut. Mungkin kebalikannya, puasa tapi sholat tarawihnya nggak ikut. Yang sempurna itu man shoma man qoma. Siangnya kita isi dengan puasa dan amal-amal kebaikan, malamnya kita isi dengan qiyamul Ramadan, dirosah Al-Quran tadi itu. Karena itu Bapak, mari kita mengajak diri kita masing-masing, keluarga kita, bukan sekedar membaca Al-Quran, tetapi meningkatkan cara kita membaca Quran itu dengan level yang lebih tinggi, memahami. Karena itu baca, lihat terjemahnya, baca, lihat terjemahnya. Supaya apa? Supaya keberagamaan kita itu semakin berkualitas. Nah itu penting ibadah, beramal di bulan Ramadan itu penting.
fa'aktsir minas shadaqah wa mudarasatil Quran wa qum qiyamal lail ihda asyara rak'atan. Ini dalam pandangan Persyarikatan Muhammadiyah, ihda asyara rak'atan itu ya, 11 rakaat itu. Tapi kita menghargai juga ya Bapak Ibu hadirin jamaah ormas yang melaksanakan tarawih dengan jumlah rakaat 23. Bahkan mungkin nanti 17 Ramadan ke atas itu jumlah rakaatnya itu ada yang sampai 40 sekian, 40 rakaat di pondok-pondok tertentu. Kita hormati itu sebagai bagian dari bagian apa? Bagian perbedaan di kalangan umat, nggak ada masalah. Bahkan dulu Pak Yai Air Harudin mungkin pernah diceritakan oleh banyak ustadz ya. Pak Yai Air Harudin itu kan pernah bertamu ke rumahnya Gus Dur di Tebuireng gitu, malam hari di bulan Ramadan. Karena pas malam hari lalu menjelang traweh, lalu kemudian Gus Dur itu matur ke Pak R, waktu itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, ini sudah jelang Isya dan sebentar lagi kita akan jamaah Isya dan jamaah traweh. Kami sangat berharap Pak R berkenan untuk menjadi imam sholat taraweh. Nah, karena yang minta itu Gus Dur, tokoh yang sangat dihormati di kalangan Nahdliyin, Pak R dengan mengatakan baik, saya imami nanti sholat tarawehnya gitu ya. Nah, lalu kemudian sholat taraweh di masjid di kompleks pondok pesantren Tebuireng itu. Nah, karena Pak R itu merasa sebagai orang Muhammadiyah, jamaahnya itu mayoritas NU, Pak R itu matur ke jamaah, ini bagusnya imam harusnya begitu ya. Jadi jangan kemudian ala dirinya sendiri, enggak. Nanti makmumnya punya pandangan lain kan enggak bagus. Karena Pak R matur, Bapak Ibu saya biasa sholat tarawih 11 rakaat. Bapak Ibu maunya 11 rakaat atau 23 rakaat ala NU. Nah gitu. Pertanyaan Pak R Farudin. Lalu jamaah yang mayoritas Nahdliyin mengatakan 23 gitu ya. NU kok dilawan gitu ya. Nah ini tambahan saya ini. Tambahan saya. Tambahan ini. Lalu Pak R dengan senyumnya yang khas itu, wajahnya yang sangat teduh mengatakan, baik hari ini, malam ini kita sholat taraweh 23 rakaat. Pak Malik kebayang nggak Ketua PDM ngimami sholat taraweh 23 rakaat? Itu di era sekarang bisa gembul loh Pak itu. Diantemi lewat media sosial. Tapi Pak R sadar betul jamaahnya itu menghendaki begitu, maka imam yang baik itu yang mengikuti ya suara jamaah tadi itu. Maka Pak R pun sholat karena biasa di Muhammadiyah sholatnya itu agak pelan, tumak ninahnya dapat, lalu kemudian bacaan tartilnya juga agak panjang ayat yang dibaca. Jam 8:30 baru dapat 8 rakaat. Itu sumek jamaah itu, gelisah. Iki 8:30 lagi lewat rakaat. Kalau di rakaat itu jam piro marine. Pak R dengar umeke jamaah itu Pak R dengar. Lalu Pak R persis 8 rakaat itu nengok ke belakang. Bapak Ibu udah 8:30. Saya dengar Bapak Ibu agak gaduh, nggak nyaman. Kita mau lanjut witir atau terus 23? Jamaah langsung mengatakan witir gitu. Tadinya mengatakan 23 rakaat, NU kok dilawan. Lalu kemudian spontan berubah menjadi witir. Maka jadilah malam itu sholat taraweh di pesantren ternama di Tebuireng itu bukan 23 tapi 11 rakaat. Selesai taraweh Gus Dur sambutan mengatakan baru kali ini ada satu orang Muhammadiyah itu bisa memuhammadiyahkan ribuan orang NU melalui sholat taraweh itu. Jadi Bapak Ibu kalau baca tokoh-tokoh besar itu
pelajaran-pelajaran yang bisa diperoleh itu luar biasa. Menyikapi perbedaan itu dengan cara yang sangat santun, ya, santun, guyon, ya, nggak usah aku-akuan gitu, nggak. Cara Pak R itu luar biasa. Dan dulu ada namanya Yai Ahmad Siddiq. Kenal nama itu ya? Yai Ahmad Siddiq itu Rois Am PBNU. Pak R itu waktu itu ketua umum PBNU, ketua umum PP Muhammadiyah, Pak R. Jadi Pak R ketua umum PP Muhammadiyah. Lalu kemudian Yai Ahmad Siddiq itu Rois Am PBNU. Itu kalau ketemu dua tokoh itu, kalau pas sholat subuh itu saling nyumbang nggak ke? Nyumbang nggak ke ini kenapa? Mempersilahkan. Monggo Pak R saja yang imami sholat subuh, kulon derek makmum mawon gitu, kata Yai Ahmad Siddiq. Ketika Pak R jadi imam sholat subuh, sementara makmumnya itu Yai Ahmad Siddiq yang Rois sampai PBNU, itu Pak R sholat subuhnya pakai kunut, Pak, untuk menghargai siapa? Pak Ahmad Siddiq yang Rois sampai PBNU tadi. Begitu hari lain yang berkenan jadi imam itu Yai Ahmad Siddiq, itu Yai Ahmad Siddiq yang biasa sholat subuhnya itu kunutan, karena tak makmumnya itu Pak R, itu nggak mau kunut untuk menghormati Pak R. Jadi sholat subuh itu yang boleh hilang itu apa? Kunutnya itu boleh hilang, boleh enggak. Yang nggak boleh hilang itu sholat subuhnya. Kan nggak mungkin hilang. Itu cara orang dulu. Kalau berbeda itu, perbedaan itu luar biasa dilakukan dengan penuh kesantunan. Tapi kalau yang berbeda itu orang hari ini, wah, itu di media sosial itu Bapak Ibu itu luar biasa. Dan ini coba baca kisah-kisah tentang Pak R, kisah-kisah tentang siapa lagi. Itu pelajaran-pelajaran dalam menyikapi perbedaan itu luar biasa. Yang ketiga adalah wakum qiyamul lail ihda asyaratan, salat malam, salat qiyamul Ramadan. Jadi yang pertama tadi apa? Memperbanyak sedekah. Yang kedua adalah membaca Quran, tapi ditingkatkan derajatnya, bukan sekedar membaca tapi mencoba memahami. Yang ketiga adalah salat tarawih atau qiyamul Ramadan, qiyamul lail tadi itu. Yang keempat adalah waqtakif fil asri al awakhiri, iktikaf di masjid, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di sini ada ini Pak, nopo kebiasaan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Dulu saya waktu mahasiswa itu karena waktu itu kan masih belum punya uang ya. Itu kalau buka ya ke Masjid Al-Falah biasanya. Nanti di situ ikut taraweh sambil dengarkan tausiah yang bagus-bagus itu, nyambung sampai sahur ya di Masjid. Selama sebulan penuh itu nggak keluar uang. Jadi hidup hemat dengan cara itu. Jadi puasanya dapat, dirosanya dapat, tarawehnya dapat, iktikafnya dapat, ilmunya dapat, dan nggak keluar uang karena semua terjamin di masjid. Karena itu banyak keluarga-keluarga muda, pengantin baru yang belum punya anak itu biasanya 10 hari terakhir itu koyok rombongan ngoten Pak, boyongan dari rumahnya ke masjid. Bapak Ibu kalau ke Surabaya di Masjid Al-Akbar, di Masjid Al-Falah, masjid-masjid agak gede, itu biasanya disiapkan kebutuhan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan semuanya free. Untuk apa? Supaya kita bisa menikmati Ramadan itu dengan amalan-amalan utama tadi itu. Karena itu bagus kalau masjid-masjid kita ya, lalu berikhtiar untuk menyongsong Ramadan, bagian dari marhabannya Ramadan. Sekarang udah berhitung Ramadan itu anggarannya berapa kira-kira? 10 hari terakhir itu butuh berapa? Kalau nggak ada uang kan bisa
matur ke ibu-ibu nanti. Biasanya ibu-ibu itu kalau dimintai uang atau kita dimintai uang itu kan berat ya. Kalau dimintai jenengan nasi bungkusnya 20 bungkus bu, nah, itu biasanya gampang. Daripada dimintai uang misalnya 100.000, 200.000 biasanya sulit. Tapi kalau dimintai sesuatu yang dalam bentuk barang biasanya gampang. Karena itu mengisi Ramadan yang ketiga adalah dengan beramal. Lalu yang keempat, mari kita siapkan fisik kita. Fisik kita siapkan. Jangan sampai pas Ramadan jatuh sakit, jangan sampai. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan itu full, ya, nggak bolong. Mungkin yang bolong biasanya ibu-ibu yang masih produktif ya biasanya, karena ada halangan datang bulan biasanya. Tapi kita bapak-bapak, adik-adik ya, kita pastikan jangan sampai Ramadan bolong. Kalau perjalanan safar, saya kira sekarang kan semakin gampang ya. Kalau dihitung ke Jakarta itu kan sudah safar ya, karena lebih dari Jakarta itu hampir 1000 km. Tapi kan hanya 1 jam seperempat dengan pesawat. Karena itu nggak ada alasan untuk safar, untuk misalnya mokel, nggak ada alasan, tetap berpuasa. Karena puasa di bulan Ramadan itu kita yakin seyakin-yakinnya dengan keimanan kita tadi itu, berkahnya, manfaatnya, proses tadi itu, tarbiyahnya, itu semua dapat di bulan Ramadan itu kita. Nah yang kelima, yang terakhir ibu bapak, Ramadan itu kita selalu berusaha untuk menyisihkan, nabung. Kalau dulu kami di desa itu, kalau saya manggil itu Pak E biasa, Pak E sama Mbok. Nah, itu biasanya kerja setahun, kerja 11 bulan. Ramadan itu di off nih biasanya. Di off nih ya kerja tapi nggak terlalu payah ya, nggak terlalu berat. Tujuannya supaya bisa mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan tadi itu. Ya, dengan banyak sholat, dengan banyak berzikir, dengan baca Quran, banyak sedekah. Karena itu yang harus siapkan Ramadan yang kelima itu adalah persiapan materi sebenarnya ya. Persiapan materi kita. Belanja Ramadan itu dalam beberapa survei, ini Pak Malik mungkin ngamati itu ya. Kita biasanya kan menyambut Ramadan itu dengan marhaban ya Ramadan. Tapi sebagian orang itu menyambut Ramadan itu bukan dengan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban ya bulan belanja gitu ya. Karena orang itu menjadikan Ramadan itu bulan berbelanja. Apalagi kalau sudah welasan Ramadan itu ya, malam 11 sampai likuran, itu masjid bersaing ketat dengan tempat-tempat perbelanjaan, dan biasanya masjidnya kosong, jamaahnya mengalami kemajuan, softnya yang maju ya, softnya. Sebagian kemana? Sebagian ke mall, sebagian ke pasar, sebagian alasannya apa? Alasan untuk menyiapkan Idul Fitri, belanja. Padahal ini bukan hadis Nabi, tapi Al-Mahfudhat itu mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Jadi tidaklah disebut dengan Idul Fitri itu orang yang labisal jadid, orang yang punya pakaian yang baru, kopiahnya baru. Biasanya orang itu ketune anyar, kelambine anyar, sarunge anyar, terus macam-macam anyar. Ibu-ibu mungkin ditambah mas-masan, ya tambah. Bukan itu Idul Fitri itu, laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri itu tidak harus ditandai dengan pakaian yang serba baru, perhiasan yang baru. Walakinnal id liman taqwahu yazid. Tapi Idul Fitri yang sesungguhnya itu seharusnya adalah ketakwaan kita yang bertambah. Dari yang tadinya sebelum Ramadan misalnya malas jamaah, begitu dididik 1 bulan jamaahnya sergap. Sebelum Ramadan medit, bakhil,
dididik 1 bulan Ramadan jadi nyah-nyok, jadi lomang. Sebelum Ramadan mungkin jarang buka ayat-ayat Al-Quran, memahami apa artinya. Dididik sebulan penuh di bulan Ramadan, ia menjadi sangat mencintai Al-Quran. Takwanya yang bertambah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita benar-benar dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung itu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan utama seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul kita Muhammad SAW. Kita akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana, ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan, kekhilafan kami, baik yang kami kerjakan terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Wali ummahatina, dan ampunilah dosa kesalahan ibu-ibu kami. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya. Dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya di dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya. Pendidikan dan pengasuhan yang diberikannya sungguh luar biasa. Karena itu ampuni ibu-ibu kami, berkahi kehidupannya ya Allah. Wali abaina, dan ampuni dosa bapak-bapak kami. Dengan perjuangan pekerjaan yang luar biasa, ia menghidupi kami, mendidik dan mengasuh kami. Jika kedua orang tua kami masih hidup, sahih jasadahuma, berilah kesehatan kepada keduanya. Wa qawi imanahuma, dan kuatkanlah imannya. Wasabbit dinahuma, dan kuatkanlah agamanya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkanlah usia kami, umur kami. Wa hassin akhlaqana, dan baguskanlah akhlak kami. Wa zayyin qulubana, dan lembutkanlah hati kami. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami. Wa tsabbit imanana, dan kuatkanlah keimanan kami. Wa ilal khairi qarrabna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan, dari kemaksiatan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Berilah karunia dari sisi-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang maha memberi karunia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.